Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya mahasiswa manajemen semester 4, yaitu kelas MJ 404 dengan nomor NIM 220201010048. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester manajemen operasional 2 tentang analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Di sini saya menjelaskan materinya yang saya ketahui secara umumnya saja, di mana analisis rantai pasokan yang saya ketahui adalah proses mengevaluasi dan mengoptimalkan alur pergerakan barang dan jasa dari sumber bahan baku hingga ke tangan konsumen akhir. Hal ini melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan permintaan, contohnya memperkirakan berapa banyak produk yang dibutuhkan pelanggan di masa depan. Lalu manajemen pengadaan, di mana memilih pemasok, menegosiasikan harga, dan memesan bahan baku. Lalu ada produksi, di mana produksi ini mengubah bahan baku menjadi produk jadi, dan pergudangan distribusi, menyimpan dan mengantarkan produk ke pelanggan. Penjualan dan layanan pelanggan, menjual produk kepada pelanggan, dan memberikan after purna jual. Seperti itu. Di sini penentuan lokasi fasilitas produksi adalah proses memilih tempat terbaik untuk membangun pabrik atau gudang. Di mana faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah dalam memilih lokasi meliputi kedekatan dengan pasar. Semakin dekat pabrik dengan pasar, semakin rendah biaya transportasi produk jadinya. Sedangkan kedekatan dengan pemasok, di mana semakin dekat pabrik dengan pemasok, semakin rendah biaya transportasi bahan bakunya. Dan biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja bervariasi tergantung lokasi. Kalau untuk di infrastruktur, ketersediaan infrastruktur seperti jalan, kereta api, dan pelabuhan penting untuk mengangkut bahan baku dan produk jadi. Insentif pemerintah, beberapa pemerintah menawarkan insentif pajak atau subsidi untuk menarik perusahaan untuk mendirikan pabrik di wilayah mereka. Penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi pabrik sebelum memilih lokasi. Lalu, analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah dua aspek penting dalam manajemen rantai pasokan yang saling terkait. Analisis rantai pasokan membantu mengidentifikasi inefisiensi dan area untuk perbaikan dalam rantai pasokan. Sedangkan penentuan lokasi fasilitas produksi membantu memilih lokasi yang optimal untuk mendirikan pabrik atau gudang. Lalu analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah dua keputusan strategi yang penting bagi perusahaan, di mana keputusan yang tepat dapat membantu perusahaan untuk pertama, mengurangi biaya, di mana mengurangi biaya transportasi tenaga kerja dan overhead. Kedua, meningkatkan efisiensi, meningkatkan alur pergerakan barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan, di mana mengantarkan produk ke pelanggan dengan lebih cepat dan mudah. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, di mana mendapatkan keunggulan atas pesaing. Lalu metode yang digunakan adalah berbagai metode yang dapat digunakan untuk analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi analisis multikriteria, di mana metode ini mempertimbangkan berbagai faktor yang berbeda dalam memilih lokasi seperti kedekatan dengan pasar, biaya tenaga kerja, dan infrastruktur. Yang kedua adalah pemrograman linear, di mana metode ini digunakan untuk memodelkan dan mengoptimalkan alur pergerakan barang dan jasa dalam rantai pasokan. Lalu yang ketiga adalah algoritma genetika, di mana metode ini menggunakan pendekatan evolusioner untuk menemukan solusi optimal untuk masalah lokasi fasilitas. Dan terakhir adalah pendekatan fusi, di mana metode ini digunakan untuk menangani ketidakpastian ambiguitas dalam data. Lalu contoh analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah contoh-contoh analisis rantai pasokan dan penentuan lokasinya ini saya ngambil contohnya dari UMKM Galamai Tektam di Kota Payakumbuh, di mana analisis rantai pasokan ini adalah pemetaan proses bisnisnya, mengidentifikasi
mengidentifikasikan semua tahap dalam proses produksi dan distribusi produk. Analisis ketersediaan bahan bakunya adalah mengidentifikasi sumber bahan baku dan mengevaluasi keandalan pasokan. Yang ketiga adalah analisis kepastian produksi, menentukan kapasitas produksi maksimum dan mengidentifikasi potensi bottleneck. Lalu ada analisis biaya, di mana menghitung biaya produksi, transportasi, dan penyimpanan. Penentuan lokasi fasilitas produksi ini adalah analisis kedekatan pasar, di mana memilih lokasi yang dekat dengan pasar utama untuk mengurangi biaya transportasi. Lalu kedua ada analisis aksesibilitas, memilih lokasi yang mudah diakses oleh pemasok bahan baku dan pelanggan. Lalu ada analisis biaya sewa, memilih lokasi dengan biaya sewa yang sangat terjangkau. Lalu kasus lainnya itu ada di perusahaan retail, di mana memilih lokasi toko baru dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, demografi, dan aksesibilitas. Lalu ada perusahaan manufaktur, di mana memilih lokasi pabrik baru dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, dan insentif pemerintah. Lalu ada perusahaan logistik, di mana memilih lokasi gudang baru dengan mempertimbangkan akses ke jaringan transportasi, biaya penyimpanan, dan keamanan. Jadi kesimpulan dari PPT yang saya buat ataupun yang saya ketahui secara umumnya tentang analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah dua keputusan penting bagi perusahaan, di mana keputusan yang tepat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keunggulan yang kompetitif, seperti itu. Dari materi-materi yang saya dapatkan ini, saya mengambil dari berbagai artikel yang saya kutip dari berbagai sumber di sini. Di sini ada ada sumber dari capabilities operasional, ada topik supply chain management. Nah, saya juga ngambil capabilities operasional dari manufacturing supply chain-nya langsung, dan jurnal. Saya ada mengambil beberapa artikel dari jurnal, kemungkinan jurnal juga mengutip artikel dari berbagai sumber. Cuma saya juga mengutip sedikit dari jurnal tersebut untuk saya masukkan ke dalam materi manajemen operasional 2. Berikut informasi dari materi manajemen operasional 2 yang saya ketahui dan saya tanggapi untuk mengambil nilai ujian akhir semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.